Hari besar untuk Bank of England, dan hari ini adalah hari yang cukup membingungkan untuk tentunya sang gubernur Andrew Bailey. Dia akan harus memutar otak kembali kira-kira strategi apa yang harus dilakukan oleh bank sentral, karena apa yang dilakukan selama 1 tahun terakhir ternyata gagal untuk menekan kembali inflasi, setidaknya mengikuti apa yang dilakukan oleh Fed ataupun ECB. Sampai saat ini inflasi Inggris bertahan di level 8,7%, dan inilah yang akan menjadi tanda tanya besar. Apakah sanggup untuk BOE melakukan hal yang lebih agresif atau tetap dalam ketakutan tersebut? Dan hari kedua untuk Powell. Testimoni Powell di hari pertama sepertinya tidak memberikan kejutan apapun. Kita tinggal cek nanti di malam nanti apakah dia memberikan statement yang lebih frontal atau dalam hal ini lebih agresif atau tidak. Dan tentunya dengan aspek psikologis ataupun fundamental lainnya, kita cek juga skenario menghadapi Bank of England. Ya, even this week kita sudah mendapatkan data inflasi Inggris di hari kemarin dengan rilis data 8,7%, bahkan core inflation atau data inflasi inti cenderung mengalami kenaikan di angka 7%-an. Kemudian testimoni Powell yang ternyata tidak memberikan kejutan apapun, bahkan cenderungnya adalah mengutarakan ulang rencana atau bahkan kebijakan yang diusung di FOMC minggu lalu. Nah, kemudian hari ini kita akan berhadapan dengan BOE, interest rate decision, dan yang harus dipahami di sini adalah semua fokusnya kemungkinan lebih kepada statement Andrew Bailey, termasuk juga MPC vote. Di situ kita akan lihat komposisinya akan seperti apa dan termasuk apa yang bisa kita lakukan dan menghadapi skenario-skenario yang bisa terjadi. Nah, inflasi Inggris yang tetap tinggi dirilis dengan angka 8,7%. Kalau kita perhatikan berarti masih tetap di atas ekspektasi 8,4%, tapi relatif menetap di 8,7% seperti yang ada di bulan sebelumnya. Ini menandakan kondisi inflasi yang masih tetap melekat, sehingga kemungkinan akan bikin pusing para pejabat pembuat kebijakan di BOE, termasuk sang gubernur Andrew Bailey. Nah, kalau kita lihat yang paling mencekam ataupun yang paling mengagetkan adalah terkait dengan core inflation atau inflasi inti yang melonjak ke angka 7,1%. Padahal sebelumnya berada di 6,8 dan diharapkan tidak banyak berubah. Tapi hal ini salah satunya didorong oleh inflasi di harga makanan. Dan bahkan tercatat hanya mengalami penurunan di 18,4% dan itu hanya relatif kecil dari kenaikan sebelumnya 19,2%. Dan bahkan secara catatan itu adalah level tertinggi dalam kurun waktu 45 tahun terakhir. Wow, ini cukup mengejutkan teman-teman. Jadi kondisinya kalau seperti ini mau tidak mau BOE harus kembali berpikir apakah mereka akan menghentikan atau tetap dalam laju yang sama atau mungkin kembali lagi mempertimbangkan kenaikan yang lebih agresif seperti halnya misalkan 50 basis point. Nah, yang jelas ini menjadi tekanan yang spesifik untuk Andrew Bailey, sang gubernur, karena dinilai gagal untuk menekan inflasi sampai sejauh ini. Bahkan bisa dibilang inflasi Inggris adalah level yang tertinggi dibandingkan ECB ataupun Federal Reserve. Oke, kita lihat dari posisi ini, kondisinya adalah untuk BOE nanti. Maka kemungkinan potensinya, kalau kita bicara memungkinkankah dia untuk menaikkan 50 basis point, berdasarkan data inflasi, harusnya ya, seharusnya BOE akan melakukan kenaikan sekitar 50 basis point karena berdasarkan atau merujuk kepada data inflasi kemarin. Tapi sayangnya kalau Anda ingat lagi dengan apa yang sempat kami uraikan kemarin di video outlook untuk pound sterling atau bahkan di artikel untuk pound sterling, kami sempat merilis bahwa kalau misalkan inflasi berada di kisaran 8,3 atau 8,7%, maka kemungkinan besarnya tidak akan merubah apapun keputusan yang akan dilakukan BOE hari ini. Dan itu kemungkinan kita perkirakan sebagai skenario awal. Artinya, selama tidak ada perubahan rencana atau bahkan statement, kelihatannya pound sterling akan sulit untuk mencari level tertinggi berikutnya. Artinya, buy on rumor, sell on fact, kemungkinan itu yang akan dituju, sehingga kenaikan 25 basis point sepertinya tidak akan terlalu menggigit. Tapi fokus utamanya akan dilihat dari komposisi vote di antara MPC atau pejabat MPC. Sebelumnya, 7 orang menginginkan untuk kenaikan suku bunga, sementara 2 orang lainnya itu menolak atau tidak mendukung kenaikan suku bunga, dan bahkan mereka cenderungnya adalah unchanged atau tidak merubah suku bunga. Sementara tidak ada satupun yang memvoting untuk melakukan pemangkasan suku bunga. Ya, ini kondisinya agak berbeda dengan kondisi Federal Reserve. Tapi kemudian komposisi yang akan dilihat adalah apakah
komposisi antara kenaikan tersebut akan mengalami perubahan termasuk dari yang menentang kenaikan suku bunga. Oke, ini adalah beberapa skenario yang bisa saja terjadi. Skenario pertama adalah skenario yang menurut kami paling hawkish untuk bullish pound sterling. Artinya, apa yang terjadi adalah segalanya tentang kejutan dari BOE. Kalau kita asumsikan BOE cemas atau bahkan kaget dengan data inflasi kemarin 8,7% dan diperhitungkan untuk pertemuan kali ini, maka kemungkinan kita akan melihat aktualnya bisa saja kenaikan 50 basis point, bukan 25 basis point. Artinya di atas ekspektasi. Kemudian yang kedua adalah komposisi dari vote untuk kenaikan suku bunga. Ternyata dari 2 orang yang menginginkan unchanged atau tidak berubah, beralih mendukung kenaikan suku bunga. Dan itu berarti komposisinya menjadi 9 orang dari 9 orang MPC yang mendukung kenaikan suku bunga. Artinya secara major mereka sangat mendukung untuk kenaikan suku bunga karena inflasi yang terlalu tinggi tersebut. Dan ditambah lagi kalau ternyata statement dari Andrew Bailey cenderung positif, cenderung hawkish, maka itu yang akan kita lihat mungkin saja pound sterling akan melewati angka 1.300. Wow, ini cukup tinggi mengingat kemarin kita menantikan level tersebut sebelum terjadinya data inflasi ataupun bahkan sebelum keputusan BOE. Ternyata ya sampai saat ini belum terjadi. Mungkin saja kalau memang ternyata terjadi kejutan dari BOE, kita akan lihat angka 1.300 dilewati, itu pun dengan catatan skenario yang paling hawkish. Dan saya punya skenario berikutnya yang katakanlah mungkin pound sterling masih bisa naik, tapi dengan catatan mungkin hanya tertahan sedikit di bawah 1.300 sebelum akhirnya memudar dan mengalami penurunan. Itu dengan konsekuensi bahwa market menilai apa yang dilakukan oleh BOE juga cenderung membahayakan diri atau membahayakan terhadap kondisi ekonomi Inggris. Nah, dalam kondisi ini, kita bisa saja mendapatkan kenaikan suku bunga dari BOE hanya 4,75% alias 25 basis point sesuai ekspektasi, tapi perhatikan di komposisi MPC. Di mana kalau tadi kita memperkirakan adalah yang menentang untuk kenaikan cenderung kembali ataupun mendukung sepenuhnya untuk kenaikan, kali ini kita melihatnya kondisi yang agak sedikit berbeda, yaitu di mana kondisi yang menentang untuk kenaikan suku bunga masih tetap ada 2 orang, yaitu Tenreiro dan Dingra. Lalu kemudian untuk meminta ataupun fokus kepada kenaikan suku bunga itu akan terpecah 2. Ada 2 orang yang kemungkinannya menginginkan kenaikan 50 basis point, artinya lebih agresif. Ada yang 5 orang tetap dengan konsekuensi 25 basis point alias moderate rising rates. Dan kalau seperti ini, kemungkinan kita hanya melihat kenaikan spike sesaat 1.29 atau 1.30, lalu kemudian siap-siap dia kembali tertekan. Meskipun mungkin saja tekanan tidak akan terlalu dalam dibandingkan dengan skenario yang ketiga, yang agak lebih parah, yaitu skenario bearish, di mana kenaikan hanya sesuai ekspektasi 25 basis point, lalu kemudian di bagian MPC vote, dia sama sekali tidak ada perubahan dan Tenreiro ataupun Dingra masih tetap menentang posisi kenaikan suku bunga. Well, mana yang akan terjadi? Sepertinya ini yang mungkin bisa kita lihat nanti malam, kurang lebih di jam 18.00. Tapi hati-hati, untuk Anda 1 jam atau bahkan 30 menit sebelum keputusan, sebaiknya Anda prepare terlebih dulu, prepare for the worst. Dan kemungkinan apa yang kita lihat dari 3 skenario ini bisa saja salah satunya terdampak. Tapi menurut saya, inflasi kemarin dirilis kemungkinan tidak akan menjadi acuan untuk keputusan hari ini, tapi bisa saja skenario yang mungkin terjadi adalah skenario yang nomor 2. Karena kemungkinan kenaikan suku bunga 25 basis point sangat sudah diantisipasi, tapi kita akan melihat posisinya mungkin ada di antara 7 orang yang memihak untuk kenaikan suku bunga akan beralih atau bahkan mendorong lebih agresif ke 50 basis point. Dan itu katakanlah mungkin spike sesaatnya, lalu kemudian dia turun ke 1.25. Oke, kita lihat saja nanti malam dan hati-hati dengan kondisi teknikalnya. Ya, terkait dengan hal lain adalah terkait dengan pernyataan Powell. Ternyata apa yang dikatakan relatif mengulang apa yang sudah diputuskan dalam FOMC minggu lalu, dan kita tidak melihat ada hal baru yang disampaikan. Salah satunya yang dituju oleh Powell adalah terkait dengan proses mengembalikan inflasi ke 2%. Dia mengakui prosesnya cukup panjang dan belum tentu akan relatif lebih cepat karena melihat dengan kondisi inflasi yang turunnya semakin lambat untuk saat ini. Walaupun kita tahu kemarin CPI turun dari 4,9 menjadi 4%, tapi itu belum cukup dan Fed masih tetap butuh pasar tenaga kerja yang relatif lebih lunak. Walaupun
lagi-lagi klaim pengangguran mingguan 2 minggu berturut-turut initial jobless claim sudah menunjukkan angka yang relatif longgar, tapi NFP kita belum dapatkan angka yang relatif longgar tersebut. So akan banyak tantangan ataupun rintangan bagi Fed untuk kedepannya. Tapi yang jelas kabar bagusnya adalah Powell memberikan isyarat bahwa kenaikan suku bunga tidak perlu terlalu agresif, dan itu yang memberikan euforia kepada market sehingga dolar kembali mengalami penurunan. Lalu kemudian yang tak kalah penting lagi adalah pernyataan dari para pejabat Fed. Kali ini saya surprise dengan pernyataan dari Raphael Bostic yang biasanya kecenderungannya adalah hawkish dan cenderung mendukung atau bahkan mendorong Fed untuk menaikkan suku bunga. Tapi kali ini dia lebih memilih untuk wait and see, bahkan cenderung menilai bahwa apa yang dilakukan selama 1 tahun ini butuh waktu untuk dinilai, dan terutama untuk efek terhadap ekonomi. Dan bagi dia, keputusan tepat adalah hold suku bunga sambil melihat perkembangan selanjutnya, karena dia yakin bahwa inflasi tidak akan kemana-mana dan bahkan kecenderungannya adalah berkurang. Sementara Goolsbee menentang untuk potensi kenaikan suku bunga di bulan Juli. Kita tinggal lihat nanti malam apakah kita akan melakukan pernyataan yang sama atau tidak dari Christopher Waller, karena kalau tidak salah dia cenderung juga terkait dengan posisinya adalah hawkish. Nah, tapi nanti malam selain Waller juga kita akan lihat dari Bowman, Michelle Bowman, dan juga Mester. Jadi kita akan lihat beberapa hal tersebut masih akan tetap membayangi market, tapi jangan lupakan juga dengan data ekonomi. Intinya adalah initial jobless claim diharapkan tetap di angka 260.000, dan kalau kita dapatkan lebih tinggi berarti kita akan dapatkan dolar yang relatif lebih lemah, dan kemudian existing home sales juga diharapkan memberikan kejutan yang relatif lebih lemah. Kalau ternyata kebalikannya, berarti kita akan dapatkan dolar rebound, dan itu berarti emas dan juga pound sterling berpotensi kembali tertekan. Ya, pada intinya adalah semua keputusan dari Bank of England itu akan menjadi fokus utama para pelaku pasar, terutama yang akan berpotensi menggerakkan pound sterling. Kita butuh data yang mengejutkan, tapi ternyata bisa saja bukannya hal yang mengejutkan, melainkan sudah direncanakan oleh Bank of England. Yang kedua adalah fokus utama dari Powell. Kalau memang ternyata pernyataan tersebut tidak ada lagi yang baru, mirip dengan yang kemarin atau bahkan cenderung mengulang lagi dengan apa yang ditekankan di FOMC kemarin, saya rasa kita akan dapatkan pembalikan lagi. Dolar akan tetap di bawah dan emas bisa saja kembali menguji level 1945. Tapi hati-hati dengan segala sesuatunya, karena masih bisa juga ditekan turun di bawah 1920-an. Kemarin kita sudah lihat 1919 cukup ampuh dan rebound sampai 1937.